Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Kita bertemu lagi di seri Fisika Dasar. Kita memasuki bab yang pertama, yaitu Introduction and Mathematical Concept. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu mendeskripsikan sifat alamiah dari fisika yang mendasar. Yang kedua, mendeskripsikan perbedaan sistem dari unit atau satuan. Yang ketiga, yaitu menyelesaikan permasalahan konversi satuan. Yang keempat, menyelesaikan permasalahan trigonometri. Yang kelima, membedakan antara vektor dan skalar. Yang keenam, yaitu menyelesaikan permasalahan pertambahan dan pengurangan vektor dengan menggunakan metode grafik. Yang ketujuh, menghitung komponen vektor. Yang kedelapan, menyelesaikan permasalahan pertambahan dan pengurangan vektor menggunakan komponen. Oke, kita masuk ke subbab yang pertama, sifat alamiah fisika. Fisika merupakan hal yang mendasar dari sains. Dan ini merupakan akar dari berbagai macam bidang, berbagai macam bidang keilmuan. Contohnya misalkan kimia, engineering atau teknik, astronomi, dan bahkan sampai ke bidang biologi. Ilmu fisika telah berkembang lebih dari 1 abad, ya, lebih dari telah berkembang berabad-abad dan masih terus berkembang hingga saat ini. Merupakan ilmu yang tua. Fisika ini merupakan nature atau tua, ya, ilmu pengetahuan yang tua atau ilmu sains yang tua. Dan ini dan hukum-hukum ini mencangkup bidang yang luas. Contohnya di sini fenomena dari pembentukan galaksi, ya, sampai dengan interaksi dari partikel di dalam inti atom. Banyak bukti, ya, banyak bukti yang bisa dilihat dari fisika di kehidupan sehari-hari. Ini merupakan aplikasi, ya, the eruption of new application yang merupakan improvisasi untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Jadi banyak penerapan fisika di dunia nyata yang bisa meningkatkan kualitas kehidupan kita. Contohnya, yaitu alat alat kesehatan yang baru, ya, alat kesehatan yang baru dan advance atau tingkat lanjut di bidang komputer dan high tech communication dan teknologi tinggi di komunikasi. Oke, itu sifat alamiah fisika. Yang kedua, kita masuk ke subbab unit atau satuan. Fisika, eksperimen fisika berkembang dengan pengukurannya dari berbagai macam besaran, atau physics eksperimen melibatkan pengukuran dari berbagai
besaran. Dan merupakan kesepakatan untuk membuat pengukuran ini akurat dan lebih memungkinkan, ya, lebih memungkinkan untuk dilakukan. Yang pertama adalah memastikan akurasi, ensuring accuracy, dan reproducibility is defining the units. Jadi bagaimana dia bisa mendefinisikan dengan satuan itu. Jadi satuan itu bisa didefinisikan in which the measurement are made. Ya, jadi ini yang merupakan dari kegiatan pengukuran. Jadi yang pertama ada akurasi, ya, dan yang kedua ada bagaimana kita bisa mendefinisikan unit atau satuan. Oke, di sini ada sistem satuan yang kita ketahui bersama yang merupakan kesepakatan adalah kita sebutnya SI units. Nah, ini merupakan disepakati atau merupakan kata dari bahasa Prancis, yaitu Le Système International de Units, jadi sistem internasional. Nah, sini ada berbagai macam sistem. Ini hanya besarannya hanya 3 saja, ya. Diambilnya 3. Ada panjang, massa, dan waktu. Ya. Sebenarnya banyak, ada suhu dan sebagainya. Ini hanya contoh. Contoh quantity atau besarannya yaitu panjang, massa, waktu. Nah, di sini ada SI atau sistem internasional yang disepakati secara internasional, yaitu meter, kilogram, dan juga skon. Nah, sedangkan sentigram, sentimeter, gram, dan skon itu berarti sentimeter, gram, dan skon. Adapun BE di sini, ya, itu dari British Engineering. Jadi orang-orang British menggunakan satuan untuk panjang itu pakainya foot, ya. Untuk massa pakai slug, dan juga itu pakai skon. Adapun dimensinya di sini contoh dimensi. Kalau untuk panjang itu L besar, massa itu M besar, waktu itu T besar. Kita lanjutkan di sini panjang. Kita bahas tentang panjang, bagaimana sejarahnya, ya. Pertama, meter itu didefinisikan sebagai jarak yang diukur sepanjang permukaan bumi di antara kutub utara dan ekuator. Jadi kalau misalkan ini bumi, sini kutub utara, dan di sini ekuator. Dan di sini akurasi harus satuannya itu harus lebih akurat lagi. Jadi dibutuhkan more accurate measurement standar. Jadi dibutuhkan pengukuran standar yang lebih akurat, ya. Dibutuhkan pengukuran standar yang lebih akurat dan dengan persamaan dengan persetujuan, ya, atau kesepakatan internasional. The meter became the distance between two marks on the bar of platinum iridium. Jadi meter itu tadi kan yang pertama itu ini, ya, dari kutub utara sampai sini, mungkin 1 meter itu. Nah, sekarang selanjutnya, ya, yang tahap kedua yaitu dari 2 marks, jadi dari batang platinum iridium yang kalau dia di 0 derajat.
0 derajat Celcius, batang iridium di antara dua tanda ya, batang iridium. Jadi 1 meternya seperti itu. Nah, hari ini untuk eh, mendapatkan meningkatkan akurasi atau keakurasian, meter didefinisikan sebagai jarak jarak dari pergerakan cahaya, jarak dari pergerakan cahaya dalam ruang vakum. Ruang vakum itu tidak ada udara ya. Dalam waktu 1 per, ini kalau kita spesifik ya, 299.792.458 detik. Definisi ini muncul karena kecepatan cahaya secara universal konstan ya, dan didefinisikan sebagai 299.792.458 meter per second. Oke, terus ada massa. Kita bahas massa. Didefinisikan kilogram itu sebagai unit massa undergone change. Jadi dia berubah-ubah gitu selama beberapa tahun. The mass of an object indicates. Jadi massa itu menunjukkan tendensi of the object to continue. Jadi kecenderungan objek untuk terus bergerak dalam kecepatan yang konstan. Nah, kita bahas. Jadi pertama itu kilogram didefinisikan sebagai sejumlah air. Jadi misalkan ada tempat, ada wadah, ini ada air, ya, isinya air. Nah, ini sejumlah air itu didefinisikan sebagai kilogram, ya, 1 kilogram. Nah, wadahnya seperti apa? Itu ada jumlahnya gitu ya, ada sejumlahnya. Misalkan 1 genggam itu 1 kilogram. Atau satu wadah tertentu itu didefinisikan sebagai 1 kilogram. Nah, hari ini 1 kilogram itu didefinisikan sebagai silinder of platinum iridium. Jadi ada silinder platinum iridium gitu ya. Platinum iridium itu nama bahan nih. Ada juga misalkan emas itu nama-nama bahan gitu ya, platinum iridium. Satu silinder ini itu didefinisikan sebagai 1 kilogram. Nah, yang selanjutnya yaitu waktu. Nah, pertama, waktu itu didefinisikan sebagai rata-rata dari rotasi bumi ya. Dari rotasi bumi 1 hari itu sama dengan 86.400 detik. Nah, bumi dipilih, kenapa dipilih rotasi bumi? Karena ini merupakan gerak yang natural dan berulang. Dan terjadi terus dan terus. Berulang kali. Over and over again. Nah, hari ini, today, kita tetap menggunakan alamiah gitu ya, yang secara alamiah dari alam yang terjadi secara berulang, yaitu fenomena fenomena alamiah yang terjadi secara berulang untuk mendefinisikan detik. Tapi di sini sangat berbeda. Kita menggunakan elektromagnetik, gelombang elektromagnetik ya, yang dipancarkan oleh cesium 133 atom cesium 133 di dalam jam atomik. 1 detik itu didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan untuk 1, 2, 3, 9.192.631.370 gelombang, siklus gelombang yang terjadi. Itu waktu. Nah, cesium ini nanti teman-teman bisa pelajari di kelas 12 apa yang dimaksud dengan pancaran. Ini masuk ke nuklir ya, materi nuklir. Selanjutnya di sini
standar prefix yang digunakan untuk 10 gitu ya, perkalian 10. Jadi kalau ada di sini quantity atau besaran dalam nilai yang terms of base, dasar atau turunan dari satuan yang sangat besar atau sangat kecil nilainya. Dalam suatu kasus ini merupakan yang sangat besar atau sangat kecil, satuan yang sangat besar atau yang kecil ya, that are related to the normal units by. Jadi kita bisa ubah itu dengan perkalian 10. Nah, ini contohnya kalau tera yaitu 10 pangkat 12, giga 10 pangkat 9, mega, kilo, kilo itu 10 pangkat 3 gitu. Hekto 10 pangkat 2, deka 10 pangkat 1. Desi itu min 1, senti min 2, jadi kan 1 meter gitu sama dengan 1 kali 1 meter sama dengan 1 kali 10 pangkat min 2 cm gitu. Mili 10 pangkat min 3, mikro min 6, nano min 9, piko min 12, femto min 15. Itu. The role of units in problem solving. Oke, ini kita masuk ke subbab yang ketiga, yaitu peran satuan, role of unit, peran satuan dalam memecahkan masalah atau memecahkan permasalahan. Yang pertama di sini ada conversion of unit, konversi satuan. Gitu. Nah, di sini ada contoh ya, contoh soal the highest waterfall atau air terjun tertinggi di dunia adalah Angel Falls di Venezuela. Ya. Terus dengan ketinggian ya 979 meter. Nah, sekarang kita diminta untuk mengubah satuan dalam kaki gitu ya. Kalau ini kan tadi SI ya, secara SI yang ini secara BE ya, atau British Engineering. Oke, solusinya yang pertama, karena kita ketahui bahwa 3 koma, ya ini koma kalau di bahasa di luar itu titik itu sebagai koma. Jadi 1 meter itu sama dengan 3,281 feet atau kaki. Maka 3,281 kaki per 1 meter sama dengan 1. Jadi kalau ini dibagi ya, jadi 3,281 itu sama dengan 1 meter. Ini kaki, feet, ini ini meter. Jadi kalau kita punya 3,281 feet dibagi sama 1 meter, ini hasilnya 1 gitu. Karena 3,281 sama dengan 1 meter. Maka 3,281 kaki dibagi 1 meter sama dengan 1. Beda satuan ya. Di sini beda satuan. Bukan berarti 3,281 itu dibagi 1, tapi kan konversi. Kita konversi dulu, itu akan sama dengan 1. Nah, menggunakan faktor ini untuk mengalihkan persamaan ya, panjang sama dengan 979 meter. Maka kita dapatkan bahwa panjang atau tingginya ya, tinggi dari air terjunnya itu 979 meter dikali 1. Nah, ini 1 itu apa? Nah, ini. 1 itu ini. Tadi kan kita tahu ya bahwa 3,281 ini kaki dibagi 1 meter sama dengan 1. Nah, di sini kita kali aja 979 meter kali 1. Maka 979 meter
Itu sama dengan 3,281 kaki yang ini. Kita masukin ke sini. Ya, dari sini kita masukin ke sini. 3,281 kaki per 1 meter. Nah, ini kita tinggal coret aja meternya. Jadi, hasilnya adalah 979 ya, dikali 3,281 itu hasilnya 3.212 kaki. 3.212 kaki. Contohnya yang lebih sederhana gimana? Misalkan 1 jam sama dengan 60 menit. Berapa kalau dia 120 menit, itu berapa jam? Detik jam. Maka pakai teknik ini, atau kali silang bisa ya, tapi ini teknik yang benarnya. Oke. Jadi kita ubah dulu 120 menit kita kali 1. 1 ini dari mana? 1 ini dari 1 jam dibagi 60 menit sama dengan 1 ya, sama dengan 1. Kali 1 di sini kita masukin ini ke sini, ke 1 ini. Jadinya sama dengan 120 menit dikali 1. Satunya apa? 1 jam per 60 menit. Kita coret menitnya. Maka tersisa apa? 120 per 60. Coret-coret, 12 bagi 6 sama dengan 2. Jadi sisa jam yang ke sini kita masukin 2 jam. Jadi 120 menit adalah 2 jam. Ini jawaban. Itu konversi satuan. Oke, kita lanjutkan. Analisis dimensi. Jadi dimensi ini, dimensional analysis, analisis dimensi itu digunakan untuk mengecek ya mathematical relation, hubungan matematika ya, untuk consistency of their dimension. Jadi untuk kekonsistenan. Sebagai ilustrasi, kita menetapkan sebuah mobil ya, dia mulai berjalan dari keadaan diam, mulai berjalan dari keadaan diam dan berakselerasi ya. Dia ngegas ya, to a speed p. Jadi dia ngegas atau jalan, jadi kecepatannya p dalam waktu t detik, p meter per second dalam waktu t detik. Seharusnya kita dapat menghitung jarak x yang dilalui oleh mobil, but are not sure whether the correct relation. Tapi kita tidak tahu nih rumusnya apa yang benar ya. Apakah x sama dengan setengah pt kuadrat atau x sama dengan setengah pt. Yang mana nih? Kita nggak tahu rumusnya. Nah, dengan kita dapat cek ya the quantities atau besaran ini dari dua sisi. Ya, dua sisi. Maksudnya sisi kiri sama sisi kanan. Of the equal sign. Dari tanda sama dengan. Whether yang mana they have the same dimension. Di mana kiri sama kanan ini dimensinya harus sama gitu. Jadi antara X sama yang kiri sama yang sebelah kanan itu dimensinya harus sama. Jika dimensi tidak sama, maka hubungannya salah gitu. Jadi kita mau ngecek nih, mana di antara dua persamaan ini, X sama dengan setengah PT kuadrat atau X sama dengan setengah PT, yang benar yang mana?
Nah, kita lihat di sini. Untuk X sama dengan setengah VT kuadrat, kita menggunakan dimensi L, ya, untuk X, ini untuk X-nya, distance, time untuk T, dan speed untuk P. Kan speed itu L per T, ya, atau P sama dengan S per T, jarak dibagi waktu. Nah, maka X sama dengan setengah VT kuadrat, X ini L, gitu ya. Setengah itu nggak punya dimensi, nggak ada dimensinya. P itu ini L per T, di sini setengah. Kita hilangkan saja ya untuk melihat dimensinya saja. T kuadrat maka T besar kuadrat. Jadi L ini sama dengan ini, karena T-nya dicoret nih. T-nya dicoret. Coret satu pangkat. Jadi L sama dengan LT. Nah, di sini tidak sama. The dimension of the left of the question, of the equal sign. Jadi sebelah kiri tanda sama dengan itu L. Tidak sama, ya. Tidak sama dengan yang di sebelah kanan. Sebelah kiri itu L, sebelah kanan L kali T. Ya. Jadi tidak sama. Sebelah kiri L saja, sebelah kanan L kali T. Maka hubungan atau rumus ini itu salah gitu ya. Jadi X sama dengan setengah VT kuadrat itu salah. Sekarang yang kedua, kita lakukan cara yang sama. Gitu ya. Ini L itu untuk X, distance. L itu dimensinya ya, dimensi dari X atau dari jarak. T besar itu dimensi dari time atau waktu, dan L per T itu dimensi dari speed, speed ya, kecepatan atau kelajuan ya, speed. In the following way, jadi caranya sama, X sama dengan setengah PT. Di sini X ini dimensinya, P ini dimensinya, T ini dimensinya. Ini yang bawah T. Maka T-nya bisa dicoret, jadi L sebelah kiri sini akan sama dengan sebelah. The dimension of the left of the equal sign makes atau sama dengan yang di kanan. Jadi yang di kiri itu sama dengan yang di kanan ya. Jadi hubungan ini, hubungan dimensional ini itu adalah benar. Adalah benar. Sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Dimensinya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang keempat, trigonometri. Ilmuwan menggunakan matematika untuk membantu mereka mendeskripsikan bagaimana dunia fisika itu bekerja. Dan trigonometri merupakan cabang matematika yang penting. Cabang matematika yang important, yang penting. Trigonometric function, tiga fungsi trigonometri are utilized, digunakan ya melalui this text. Jadi tiga fungsi trigonometri yaitu apa? Yang pertama sin, sinus, cosine, cosinus, dan tangen atau tan of the angle atau theta ya. Jadi sin theta, cos theta, dan tan theta. Atau bisa kita tulis sebagai ini, sin theta, cos theta, dan tan theta. Fungsi ini, this function, didefinisikan in term of symbol along with the right triangle. Jadi dia didefinisikan sebagai fungsi dari segitiga. Segitiga right triangle ini, right triangle itu maksudnya segitiga siku-siku ya, hanya untuk segitiga siku-siku gitu ya. Kalau segitiganya nggak siku-siku, misalkan gini, nggak siku-siku itu tidak bisa pakai trigonometri.
Oke, yang bagian miring namanya hipotenusa, yang di depan theta itu namanya eh, H0 ya, kita definisikan sebagai H0, yaitu yang berseberangan, opposite ya, berseberangan, opposite, berseberangan dari theta. Dan sisi depan ya, ini kita namakan sisi depan, dan yang di samping, itu kita namakan sisi samping. Nah, maka sin theta kita definisikan sebagai demi ya. Demi. Depan per miring. H0 depannya miring H. H0 depannya miring H. Terus cos theta. HA demi sami. Sami. HA per H. HA samping per H miring. HA samping per H miring. Terus tan theta H0 per H. Kita namakan desa. Jadi biar hafal gampang, demi sami desa. H0 per HA. Depan H0, samping HA. Depan H0, samping H. Itu trigonometri. Oke, ini contohnya. On the sunny day, pada eh, hari yang terik, gitu ya, pada siang hari yang terik, sebuah building, sebuah bangunan membentuk bayangan, gitu ya, memiliki bayangan sepanjang 67,2 meter. Sudut antara sinar matahari dan tanah itu 50 derajat. Maka kita selalu diminta determine, menentukan tinggi dari bangunan tersebut. Jadi ilustrasinya seperti ini. Nah, ini eh, panjang bayangannya itu 67,2 meter. Nah, sudutnya antara sinar matahari, nah ini antara sinar matahari ini dengan tanah yaitu 50 derajat. Nah, maka tinggi building ini apa? Tinggi buildingnya, tinggi bangunannya berapa? Berapa meter? Nah, caranya kita gunakan tadi, trigonometri. Yang tadi demi sami desa. Oke? Nah, kita gunakan tangan. Kita gunakan tangan saja. Kalau tangan apa? Demi sami desa ya. Kalau tan theta berarti apa? Desa. Depan per samping. Nah, maka tan tetanya itu kan 50 derajat ya. Jadi tan theta sama dengan H0 per HA. Depan per samping. Oke. HA-nya udah ketahuin, sampingnya tadi panjang panjang bayangannya gitu ya. Tadi kan ini gedung, ini matahari, gitu ya. Matahari menyinari sini, menyinari sini. Terus membentuk sini ya. Nah, di sini HA-nya, di sini H0, tinggi buildingnya, tinggi bangunan. Di sini tadi berapa? 50 derajat. HA, HA-nya udah tahu 67,2, maka H0 sama dengan HA dikali tan theta. Ini HA-nya ke sini. Di HA kali tan theta, jadi H0 sama dengan HA, HA-nya pindah ke sini, tan theta. Atau yang bukan pindah ya, sebenarnya ini cara cepat, tapi kalau yang benarnya itu adalah tan theta dikali HA, yang sebelah kanan H0 per HA dikali HA juga. Jadi ini coret-coret, jadi H0 sama tan theta kali HA. Tadi HA-nya adalah 67,2 meter. Tan theta, tan 50 itu sama dengan 1,19. Maka H0-nya adalah 80 meter. Tinggi buildingnya atau tinggi bangunan itu 80 meter. Jadi value of tan 50 ini kita cari pakai kalkulator. Oke, kita masuk ke subbab yang kelima ya, skalar dan vektor. Nah, kalau skalar ini
deskripsinya ya. Volume of water in swimming pool adalah, jadi volume air di kolam renang adalah 50 meter kubik ya, kubik meters. Or the winning time of the race could be 11,3 detik. Jadi pemenang lomba itu dia punya waktu lomba lari ya 11,3 detik. In case like this, dalam kasus ini ya tadi jumlah air di kolam renang dan jumlah waktu yang diperoleh oleh juara lomba itu merupakan hanya ukurannya saja dari nilainya, dari besarannya gitu. Hanya nilainya saja. Volume dan waktu adalah contoh dari besaran skalar. Yang kita bahas adalah besaran skalar. Jadi ada dua, skalar ya, dan juga vektor. Nah, kita sekarang bahas yang skalar, yaitu adalah hanya ininya saja, hanya nilainya saja. Gitu ya. Jadi scalar quantity atau besaran skalar adalah is one that can be described. Jadi adalah yang bisa kita deskripsikan dengan single number, including any units dari besaran apapun, satuan apapun, gitu ya, giving its size or magnitude. Hanya magnitude-nya saja, hanya nilainya saja. Gitu. Contoh yang lainnya, some other common scalars adalah temperatur, suhu ya. Contoh 20 derajat Celcius dan massa 85 kg. Ini contoh besaran skalar. Dia hanya punya nilai dari besaran itu. Oke, hanya punya nilai yang sebuah magnitude. Oke, nah berbeda dengan vektor. Oke, berbeda dengan vektor. Sebuah mobil bergerak 2 km sepanjang garis lurus ya, dari start to finish, dari start ke finish. When describing the motion, ketika kita mendeskripsikan geraknya, it is complete to say, kita bisa mengatakan mobil bergerak sejauh 2 km. Pernyataan ini mengindikasikan hanya mobil itu the car ends up somewhere on a circle. Jadi mobil itu hanya bergerak sejauh lingkaran ini, lingkaran yang biru-biru putus-putus ini. Dari center, dari tengah, is the starting point, yang merupakan start point dan memiliki radius 2 km. A complete description, deskripsi yang komplit, yang lengkap, must include, harus melingkupi, harus mencakup the direction, arahnya, sejauh jarak tersebut. As in the statement, jadi pernyataan yang tepat ya, yang lengkap adalah mobil bergerak sejauh 2 km dalam arah 30 derajat north of east. 30 derajat ke utara dari timur. Dari timur. Kan timurnya sini ya. Ini nih, timur sebelah kanan nih. 30 derajat ke utara. Berarti ke atas kan. 30 derajat ke atas terhadap timur. Dari sini berarti ya. Dari garis kanan ini, horizontal kanan, 30 derajat yaitu ke sini. Jadi 2 km, sejauh 2 km terhadap 30 derajat ke utara terhadap timur. Jadi perbedaan antara skalar dan vektor, tadi skalar itu hanya punya nilainya saja, gitu ya. Jadi kalau kita mau dia skalar, kita hanya sebut 2 km saja, gitu. Nah, kalau vektor dia punya arah, gitu ya, punya arah 30 derajat, gitu ya. Kemana arahnya? Ke arah apa nih? Timur laut ya, timur laut di sini. 30 derajat atau 30 derajat ke utara terhadap east, terhadap timur. Jadi perbedaannya itu antara skalar dan vektor ya. Kalau skalar itu hanya punya nilai.
hanya nilai saja. Kalau vektor dia ada dua, nilai dan arah. Oke, kita lanjut. Nah, ini masih bahas tentang vektor. A quantity that deals inherently with both magnitude dan direction. Jadi ada nilai dan arah ya. Is called a vector quantity, besaran vektor. Because the direction is unimportant, jadi arah ini merupakan karakteristik yang penting dari vektor. A row are used to represent them. Jadi panah biasanya digunakan tanda panah gitu ya untuk merepresentasikan atau menggambarkan vektor. The direction of the row gives the direction of the vector. Jadi arah dari panah ini menunjukkan arah dari vektor. Jadi kalau panahnya ke kanan berarti dia gerak jalan ke kanan. Gitu. Jalan ke kanan. Kalau panahnya ke kiri berarti dia jalan ke kiri. Gitu. Jalan ke kiri. Oke, sekarang pertambahan dan pengurangan vektor. Pertambahan dulu, kita bahas pertambahan. Often it is necessary, sering dibutuhkan untuk menambahkan satu vektor dengan vektor yang lainnya. Dan the process of addition must take into account both of the magnitude and the direction of the vector. Jadi pertambahan vektor itu harus mencakup magnitude dan juga direction, nilai dan juga arahnya. Jadi kalau kita menambahkan vektor, gitu ya, menambahkan vektor, maka kita harus menghitung antara magnitudenya, misalkan 2 sama 2 jadi 4, gitu ya, dan arahnya ke kanan. Gitu. When the vector point along the same direction, that's when they are collinear. Jadi contohnya gini, kalau ada A ditambah B, dia mulai dari sini, maka R itu resultannya. Berarti A ditambah B. Di R itu digunakan untuk menunjukkan resultan vektor. A tambah B. Nah, kita masih bahas addition, pertambahan. Addition ini pertambahan. Perpendikular atau perpendikular vektor atau tegak lurus ya, tegak lurus ini. Tegak lurus itu 90 derajat. 90 derajat menutup 90 derajat are frequently encountered, sangat sering digunakan. Instead we take advantage, keuntungan. Kita menggunakan keuntungan ini karena faktanya triangle is the right triangle-nya. Jadi segitiga siku-siku harus segitiga siku-siku ya, segitiga siku-siku. Nah, karena dia segitiga siku-siku, ini right triangle gitu ya, segitiga siku-siku, maka kita bisa menggunakan Pythagoras, teorema Pythagoras. Yaitu R sama dengan resultan sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ini contohnya. Kalau dia perpendikular atau tegak lurus ya, perpendikular itu tegak lurus 90 derajat, 90 derajat. Nah, maka resultannya, ya, resultan itu dari titik awal sini ke finish, ke sini. Ke sini resultannya tarik sini. Nah, R ini berapa? Yaitu ini, pakai Pythagoras, teorema Pythagoras. A kuadrat ditambah B kuadrat dikasih KR. Ini harus 90 derajat. Oke, selanjutnya di angle theta gives the direction of the resultant vector.
Since, jadi theta itu merupakan arah vektornya gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada segitiga atau gini ya. eh, ini vektor A, ini vektor B. Nah, di sini resultan. Nah, ini resultan. Nah, di sini ada theta. Di sini harus 90 ya. 90 derajat. Di sini ada theta. Jadi theta ini menunjukkan arah ya, arah dari resultannya ini. Nah, misalkan kayak gini, ini arahnya. Since the length of all three sides of the right triangle are known. Jadi kalau ketiga sisi ini diketahui panjangnya, R ketahuan, A ketahuan, B ketahuan, nilainya berapa, kita bisa menggunakan sin, theta, cos theta, atau tan theta untuk mengetahui nilai theta-nya, berapa sudutnya. Nothing that nothing that tan theta sama dengan B per A. Tan theta itu apa? Tan theta sama dengan demi sami desa. Desa. Berarti D per samping depan, B per samping A. Ini depan theta, ini samping theta. Jadi tan theta B per A. And using the inverse trigonometric function. Jadi menggunakan fungsi trigonometric inverse. We found that. Nah, jadi tan theta sama dengan, kan tadi B per A ya, B per A. Nah, cara mengetahui tetanya itu kita balik. Jadi pakai inverse tan ini satu atau arcus tan. Ini sama. Ntar itu hitungnya pakai kalkulator ya, ini pakai kalkulator. Nah, ketika dua vektor tidak tegak lurus, kan tadi tegak lurus ya. Nah, ulang. Ini sama ini, gitu ya. Ini A, ini B, tegak lurus. Nah, kalau dia tidak tegak lurus gimana? Tidak membentuk, jadi eh, vektornya itu tidak membentuk right triangle, tidak membentuk segitiga siku-siku. Dan nah, maka kita tidak bisa menggunakan Pythagoras, teorema Pythagoras. Jadi kalau contohnya kayak gini, nah kalau kayak gini dia tidak siku-siku. Ini sudut ini bukan 90. Nah, resultannya seperti ini dari akhir ke sini finish. Sini 55 nih. Kita tidak bisa R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Ini kita tidak bisa. Ini tidak bisa menggunakan ini. Nah, sekarang kita bahas uh, subtraction atau pengurangan. Nah, nanti gimana yang tadi yang tidak bisa segitiga apa yang tidak tegak lurus gitu ya. Yang tidak membentuk segitiga siku-siku, maka kita akan bahas gitu. Bagaimana caranya. Oke, pengurangan. The subtraction of one vector from another. Ya, jadi pengurangan vektor itu meliputi atau bergantung on the following pada faktor berikut. Ketika vektor dikalikan min 1, the magnitude of the vector remain same. Jadi nilainya itu sama. Kalau kita vektor yang ada sebuah vektor A, gitu ya, vektor A, ada tanda panah di atasnya, misalkan 5, gitu ya. Maka kalau kita kali min 1, nilai 5-nya tetap. Ya. But the direction of the vector is reverse. Nah, ini kalau kita kali min 1, kita kali min 1, maka 5-nya tetap, tapi arahnya berubah. Jadi arahnya ke sini. Gitu. Hanya arahnya yang berubah. Ini tetap 5. Nah, contohnya ini. R sama dengan A tambah B. Nah, R dikurangin B sama dengan A. Jadi A sama dengan R min B. Kalau tadi R
A ditambah B sama dengan R. Kalau ini R min B. Kalau R plus B gitu ya. Kalau R plus B jadinya kayak gini nanti. Ini kesana lagi gitu. Makanya di sini min, arahnya berubah. Lihat tanda panahnya, lihat kepala panahnya gitu ya, dia kebalik. Nah, bukan ke atas sini, bukan, tapi ke bawah sini. Gitu. Nah, A-nya di sini. Kepalanya ke bawah. Oke, kita masuk ke subbab yang ketujuh, komponen of a vector. Komponen vektor. Ini sangat penting ya untuk membahas tadi yang tidak ketika ada dua vektor yang tidak tegak lurus. Oke. Ini sangat penting. Jadi dalam dua dimensi, vektor komponen of a vector A are two perpendicular of vector AX dan AY that are parallel to the X dan Y axis. Atau dia paralel itu sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Respectively, and add together factorial according to, jadi kita pertambahan vektornya adalah A sama dengan AX tambah AY. Kalau tadi kita ingat R sama dengan A ditambah B kan. Jadi kan ya, ada A ditambah B, vektor sama dengan R. Gitu ya. R sama dengan A tambah B. Nah ini juga sama. A sama dengan AX tambah AY. Jadi kalau ada vektor A, ke sana misalkan ada vektor A, itu adalah pertambahan AX, vektor AX ditambah vektor AY. Gitu. Di A di sini sama dengan AX ditambah AY. X ini. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah vektor A. Maka kita bisa definisikan sebagai AX ditambah AY. Gitu. Kayak di gambar yang tadi di sini, sama gambar sebelumnya gitu ya. AX tambah AY. Nah, itu TP-nya. Nah, kita juga bisa mendefinisikan yang lain gitu ya. Atau bentuknya gambarnya yang lain tapi sama ini. Sebenarnya sama. Ini ada vektor A juga. Nah, kita tarik ke garis X sama garis Y. Ada AX sama ada AY. Jadi ada AX sama AY. Nah, ini sama ya. Ini sama. Kalau kita lihat tinggi AY-nya ini sama nih. Ini sama ini. Oke, ini sama. Mau kayak gini, mau gambar yang A ini atau yang B, ini sama. Oke, AY, nah, AY ini sama dengan asin theta. Kenapa asin theta? Kenapa nggak cos? Kenapa nggak tan? Kenapa nggak cos? Kenapa nggak tan? Kita lihat. Kita lihat sebelah kiri sini. Kita ingat trigonometri. Ya. Kalau sin itu, sin theta sama dengan the mi ya, the mi. Kalau cos theta sama dengan demi sa sami. Kalau tan theta sama dengan d desa, demi sami desa. Ini theta. Nah, di sini AY, kita lihat AY ini, AY ini, AY ini, kita lihat dia ada di mana? Di depan sini. Di depan sini. Berarti kita bisa pakai yang mana? Sin theta.
Oke, sin theta. Ininya depan per miring. Gitu. Depan per miring. Kenapa nggak pakai tan theta? Kenapa nggak pakai tan theta? Karena sampingnya ini SA-nya kita belum ketahui, gitu ya. Kita belum tahu nilai AX ini yang sampingnya. Tuh, kita jadi pakai yang sin theta. Kenapa? Karena yang miring itu kita sudah tahu, gitu ya. Ini udah ketahuan. Kalau yang sa ini belum ketahuan. Jadinya AY itu apa? Sin theta sama dengan demi. Sin theta sama dengan demi. Depannya apa? AY. Miringnya apa? A. Nah, berarti AY dikaliin A dan dikali A. Yang sebelah kiri, sebelah kanan juga kali A. Coret, coret. Jadi AY sama dengan A sin theta. A sin theta. Nah, kalau yang AX berarti apa? Kita pakai AX itu ada di samping theta. Di samping theta berarti kita pakai ini. Cos theta. A cos theta. Sampingnya AX. Di sini kita tulis cos theta sama dengan sampingnya AX. Miringnya A. Gitu ya. Terus kita kali A di sini. Di sini kali A juga. Coret-coret. Jadi AX sama dengan A cos theta. Gitu. Kita lanjut. The scalar komponen AX, jadi komponen skalar, nah yang tadi itu namanya komponen skalar ya, memiliki nilai yang sama dengan vektor AX. Nilainya sama. Oke. Dan is given a positive side of AX point along the positive axis and a negative sign if. Jadi kalau dia tadi kan begini ya, apa di sini ada AX. Oke. Di sini kan A. Tandanya apa? Positif. Kalau dia positif. Kalau searah sama X positif. Nah, kalau dia negatif ke sini gitu ya, maka jadinya AX min. Ya, karena ke kiri ya. Di sini kan X positif, di sini X negatif. Begitu pula yang Y-nya gitu ya. Kalau ke atas di sini dia AY positif gitu ya, positif. Di sini juga Y positif. Tapi kalau ke bawah sini gitu ya, jadinya AY-nya negatif. Nah, ini vektor komponen ya. AX jadi komponen vektornya itu ada dua di sini, AX dan AY, yaitu 8 meter directed atau searah dengan sumbu X positif. Yang AY 10 meter contoh ya adalah sejauh atau arahnya min Y sejauh Y aksis atau sumbu Y. Nah, skalar komponen, ingat skalar itu tidak punya arah ya, hanya nilai saja. Berarti plus 8 meter dan min 10 meter. Oke. Nah, unit vektor itu satuan vektor. Ya. Di sini X topi ya, dilambangin sebagai X topi dan juga Y topi. Jadi unit vektor itu maksudnya apa? Jadi misalkan di sini ada vektor X gitu ya. AX
itu dia nilainya 5 ke kanan. Nah, unit vektor ini kita bisa sebut sebagai, berarti AX kita tulis ya, vektor AX sama dengan 5X topi gitu. Ini nilainya 1. Nilainya 1. Jadi seperti ini contohnya. AX, vektor AX sama dengan A ini, AX ini skalar ya, 8 contohnya. Kalau di sini X itu untuk menentukan vektornya X. Jadi ke kanan gitu. X positif topi. Oke, kita menyelesaikan vektor dengan komponen. Sebuah perpindahan vektor ya, displacement, perpindahan vektor R has magnitude, punya R itu 175 meter dan point at angle of 50 derajat relative to the X axis. Find the X and Y component of vector. Jadi ini X axis, ini Y axis. 175 meter, 50 derajat ke sana gitu ya. 175 meter, di sininya 50 derajat. Nah, ini gambarnya. Ini bukan A ya, harusnya R. Nah, ini penyelesaiannya. Solution the Y component can be obtained using the 50 derajat N sin theta dengan Y per R. Kita kembali dulu ke gambarnya. Ini kita perbaiki. Di sini R ya. R. Di sini RX. Di sini R, RY. Nah, kita pakai sin theta Y per R. Tadi gambar gimana? Gini ya. Di sini R. Di sini berarti X. Di sini Y-nya. Y-nya berarti apa? Sin. Jadi kan theta. Sin theta sama dengan Y per R. Sin berarti kan demi. Y per R. Demi. Depannya Y. Demi. R-nya mi. Mirip. Maka Y sama dengan R sin theta. Ya. Sin theta sama dengan Y per R. Kita kali R dua sisi. Ini coret-coret. Jadi R sin theta sama dengan Y. Tukar sisi, tukar ruas. Y sama dengan R sin theta. R-nya berapa tadi? 175. Sin theta 50 derajat. Itu pakai kalkulator. Gitu ya. Sama dengan hasilnya 134. Yang diri ini 134. In similar fashion atau dengan gaya yang sama, dengan cara yang sama, X komponen akan diperoleh menggunakan cos theta. Jadi kita sudah belajar ya. Cos theta di sini X. Kenapa X? Karena sami. Sami. Sampingnya ini X. Samping theta kan. Mi-nya R. Maka X sama dengan R cos theta. Kayak tadi. Ini kita tarik ke sini. Ini dikali R. Ini kali R juga. Dicoret-coret. Jadinya R cos theta sama dengan X. Pindah ruas jadi seperti ini. X sama dengan R cos theta. R-nya 175, cos 50. Theta-nya 50 derajat sama dengan jadinya X-nya 112. Jadi ke kanan itu 112. Tadi ke atasnya berapa? 134. Nah, ini yang terakhir, subbab yang terakhir yaitu addition of vector by means of component. The component of vector, komponen vektor menyediakan provide the most convenient and accurate, selaras ya,
menyediakan nyaman, convenient itu nyaman. Ini nyaman dan akurasi. Jadi gampang, atau kita bahasa mudahnya, mudah digunakan convenient, mudah digunakan dan tepat gitu. Accurate. Way of adding, ketika menambahkan atau mengurangi dari vektor. Nah, ini contohnya. Jadi ada vektor A sama B, maka resultannya seperti ini. Nah, A ini pakai kita urain lagi kayak tadi, ada AX, ada juga AY gitu ya. Yang B-nya ada BX sama ada BY gitu ya. Kalau miring-miring kayak gini kita bikin 90 derajat dulu nih. Jadi kalau ada miring gini gitu ya, kita bikin dulu 90 derajat. Kita bikin dulu biar dia 90 derajat ini nih, biar 90 derajat kayak ini. 90 derajat ini 90 derajat. Nah, terus ini vektor-vektor ini kan banyak nih. Ada AX, ada AY, ada BX, ada BY. Kita urutin. Nah, AX yang kanan ke kanan atau yang horizontal horizontal, vertikal vertikal ya. AX horizontal, BY horizontal. Kita gabungin aja nih ke bawah, taruh bawah gitu ya. Taruh bawah sini. Nah, AY ini vertikal, BY vertikal. AY-nya geser aja ke samping gitu ya, ke sini. AY kita geser ke samping. Tadinya kan di sini dia. Kita geser ke samping gitu ya. Yang BX kita geser ke bawah gitu. Kan tadi sini BX nih. Ini tadi kan BX, ini AY. AY-nya kita geser ke kanan, BX geser ke bawah gitu ya. Nah, berarti resultannya apa? Resultan dari start ke finish, dari start ke finish gitu. Nah, berarti sama aja. AX plus BX itu kita anggapnya kita jadiin satu nih, kita jumlahin, kita tambah. AY sama BY kita tambah. Jadinya CX. Terus kalau AX plus BX jadi kita anggap CX. AY sama B kita tambahin jadi CY. Maka resultannya tetap sama. Gitu. Nah, ini caranya kalau misalkan untuk menghitung vektor. Nah, ini kan udah 90 derajat nih enaknya. Ini udah 90 derajat, ini 90 derajat, 90 derajat. Gitu. Tinggal dijumlahin. Pakai kita kuras. C sama dengan CY kuadrat ditambah CX kuadrat. Dikasih akar. Gitu. Ketemu C-nya. Oke, ini referensi bukunya. Oke, sekian. Terima kasih. Sampai jumpa insya Allah di pertemuan yang bab kedua. Oke. Sekian dari saya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.